Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Oke, perkenalan diri dulu dong, Bang. Oke, perkenalkan, nama saya Saiful. Saya tinggal di Bekasi. Keseharian saya sih konten aja, sama entertain. Oke, keren. Ada lagi? Lu ada julukan Master Linglung nih di komenan TikTok. Tanggapan lu gimana? Ya ini sih ya karena apa ya? Karena saya tuh kadang nggak sadar happy, terus juga karena adegan ini ya, intro di awal tuh kan kayak lari-lari. Sebenarnya itu kan niru apa game, karena saya juga terinspirasi dari sebuah game. Karena main game, jadi kalau di game tuh kan ada yang namanya kayak controller, pasti kan controller buat ngegarakin karakter. Nah itu, jadi saya niru adegan yang di game. Biasanya kan kalau yang ditiru tuh kan kayak ini ya, penampilan atau disebutnya cosplay, atau juga paling yang biasa ditemuin apa ini cover lagu kan biasanya kan. Kalau aku cover adegan. Oh, gitu. Ada perbedaan nggak antara orang Bekasi sama orang Jakarta? Beda planet doang sih paling. Berarti mengakui kalau Bekasi itu bukan planet sini? Ya apa ya, karena ini sih Bekasi tuh lebih panas sih. Oh, lebih panas. Oh iya, sekarang aja panas, makanya kok di ini juga pagi Bekasi kan. Tahu sendiri. Bekasi lebih panas gitu ya. Menurut lu nih, keunikan Bekasi itu apa sih? Ya pasti ada sisi positifnya ya. Kota yang kota sejuta warna. Banyak warnanya tuh berarti. Banyak ini juga kayak misalnya hal-hal positif, warna-warna positif ya, kayak misalkan kreativitas. Itu banyak. Keren. Oke. Bisa diceritain nggak gimana awal lo bikin konten? Sebenarnya sih awal tuh iseng-iseng ya. Terus pernah berurusan dengan salah satu artis ya kan. Itu pun juga sebenarnya sebatas challenge aja ya. Challenge ya maksudnya kalau ini. Dan challenge itu saya tidak sendiri. Ada sekitar 30 peserta. Nah nggak tahu kenapa saya viral saat itu. Nah dari situ juga ya udah jadi motivasi buat bikin konten berikutnya. Dan alhamdulillah trafficnya bagus. Sampai sekarang Ya. sampai dipanggil nih di podcast Jaker. Nah, setiap konten lu nih dari awal sampai akhir gue lihat-lihat tuh pasti lu nge-tag sebuah brand. Emang lu di endorse atau gimana sih? Itu sih kombinasi ini aja ya, kombinan ya. Karena satu bisa jadi karena saya di endorse dari brand, ya kan. Kedua memang keinginan aja sih ya. Karena kalau saya review tuh emang isinya tuh nggak 100% endorse, ada yang memang keinginan saya pribadi gitu. Kalau lagi gabut, lumayan nih buat ini bikin ini kan gitu. Itu yang punya tanggapannya gimana waktu di review kayak gitu? Ya katanya sih mereka jadi lebih rame tempatnya, ya kan lebih laku jualannya, tadinya sepi jadi banyak pengunjungnya. Dan yang pasti sih ini sih ngedatengin rezeki juga tentunya buat mereka. Keren. Saya bawa rezeki dong. Amin. Oke. Lo pernah nggak dapet endorsean aneh? Sejauh ini sih sempat ada sih ya, kayak apa ya? Aduh nggak enak nggak bisa nyebutnya sih. Itu aja apa itu maksudnya kegunaan aneh, jangan nama brand ya. Ini sih kayak permainan tapi kayaknya ini banget gitu, yang ngegiring ke ke arah keburukan. Nah itu sih pernah tuh di DM ya, tapi alhamdulillah sih nggak tergiur sih. Sempet, alhamdulillah nggak, udah. Tapi alhamdulillah sih jauh ini aman. Endorse masih ya tahap-tahap ini aja sih, wajar aja. Kenapa di konten lo tuh musiknya selalu kegedean? Kayak komen-komen tuh, ini musiknya pada tabrakan bang, itu kenapa tuh? Ya mungkin bisa jadi, maaf ya, bukannya ini ya bilang ini netizen ya. Mungkin kan setiap orang kan pendengarnya beda-beda ya. Kalau sama saya tuh itu udah selama ini kita balance aja sih. Yang penting sih yang paling gede itu ya bukan musik, paling suara saya gitu. Ya mungkin ini aja sih. Perlu periksa itulah. Periksa telinga lagi. Iya. Karena kalau saya sih udah porsinya udah pas antara musik sama suara ininya. Begitu. Jadi kata netizen aja ya, itu musiknya lebih besar. Iya, karena sebagainya juga ini kok nangkep juga soalnya. Coba bikin pantun dong, kan di konten suka bikin pantun tuh. Oke. Jalan-jalan ke Ciomas. Cakep. Buat nyari ladang emas. Cakep.
Nah, capek tahu kalau ngeributin harga beras, mending main ke Jakarta Keras. Aduh, keren. Lu emang orangnya pede banget ya, Bang? Malah udah ini sih jadi habit, bukan pede lagi sih, udah terbiasa juga. Oke, bagus. Coba kasih tutor dong biar sepede lu nih. Biar kayak pede depan kamera, pede bikin konten. Gimana tuh? Simple sih ya, jangan malu-maluin dan jangan malu. Jangan malu-maluin dan jangan malu. Intinya kalau di awal tuh ya, jujur sih awal juga sempet ini juga sih, sempet malu, emang kurang, tapi begitu ya udah coba latihan, kuncinya sih di latihan, terus banyakin interaksi, banyakin bergaul sih, sama interaksi aja sama teman-teman, sama orang terdekat gitu aja sih. Terus kalau ngobrol udah, kalau mau ngobrol lepas aja, nggak usah mikir, lepas aja gitu. Toh juga obrolan ini kayak di kedai kopi lah gitu. Itu aja sih. Tongkrongan. Oke. Waktu ngonten, lu ada momen lucu nggak? Yang pernah lu alamin gitu? Pas ya mungkin ya itu ya, pas kepleset ngomong sih ya biasanya. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Contohnya nih ya, waktu review kafe di UI, yang di Depok, UI ya terutama. Itu mau ngomong ini ya, sebenarnya itu crumble kan, tapi ngomongnya karambol. Banyak yang disorot itu. Oh itu, kepleset di mulut ya. Iya, tapi jangan salah, bisa jadi menu baru juga itu. Inspirasi ya. Oke. Nah, waktu lu bikin konten kayak gitu, yang bantuin ngerekam tuh siapa sih? Random sih, saya mah nggak nentu, tapi biasanya kalau di kafe atau resto ya paling ada staffnya lagi idle, lagi nggak sibuk nih, udah minta tolong aja sama staffnya. Berarti orang lewat, maksudnya lagi di depan lu nih, lu minta tolong, minta videoin gitu ya? Nggak sembarang orang juga sih ya. Ya kalau iyalah kalau. Tapi orang-orang maksudnya ada nggak beberapa yang nolak gitu, kayak gue nggak mau bantu lu, atau semuanya mau bantu lu? Ya pasti ada, mungkin faktornya satu ya sibuk ya, paling ya sibuk, atau memang lagi nggak ada waktu, itu sih pasti ada. Tapi alhamdulillah selama ini lancar aja sih, selama produksi konten alhamdulillah nggak ada hambatan. Aman berarti ya. Nah, di TikTok ada yang bilang lo wibu, itu bener gak? Ya bener sih setengah. Emang bisa setengah-setengah gitu? Soalnya gimana ya, orang mungkin karena bilang saya wibu karena dari adegannya, terus mungkin dari baju yang dikenakan. Padahal saya tuh emang cuma main game, emang demen aja sama adegan di gamenya gitu. Jadi kayak terngiang-ngiang aja sama game. Jadi kalau bikin konten tuh intronya ya begitu, biar sebenarnya biar ada semangat. Tapi kalau anime nonton nggak? Udah jarang. Itu jarang. Udah sibuk soalnya sekarang. Sekarang ada konten terus. Kenapa sih banyak orang yang bilang tatapan lu tuh kosong? Kayaknya sih saya malah justru saya nggak sadar aja sih soal itu. Ada yang bilang bawaan aja, bukan disengaja gitu atau settingan, bukan? Bukan settingan tuh. Bukan, emang bawaan aja, susah mau susah. Mau begini aja. Coba dong tatap kamera ya coba. Oke, ganteng. Biasa banget. Buktiin kalau tatapan gue gak kosong, penuh arti loh guys gitu. Nih, kan lu sekian banyaknya bikin konten nih. Konten kreator siapa sih yang pengen lu ajak collab? Konten kreator kan pasti banyak ya. Yang paling pengen lu ajak collab gitu? Aku sih kalau bisa ya orang terdekat dulu sih ya. Siapa tuh? Ya dari saudara saya, ini yang di samping. Siapa dong? Kenalin dong. Adelia Murni. Ini yang orang terdekat. Wajar dong, karena kalau ada kesulitan, kalau misalnya saya sakit atau kenapa-napa, siapa sih yang pasti orang terdekat kan? Bukan orang lain kan? Tapi kan yang ditanya ini konten kreator, bukan orang terdekat. Konten kreator tuh kayak apa ya? Yang satu bidang. Iya, satu bidang. Kalau yang satu bidang sih, yang kemarin bener-bener bikin ini sih, Jujus ya. Jujus. Yang bener-bener bikin saya ini comfort dan confident. Wis, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Setuju kepedean deh. Ini aja sih nggak sengaja aja. Iya.
Gue denger nih, emang lu udah lama di dunia entertain ya? Emang pernah ngapain aja? Yang pasti ya di entertain ya syuting kayak acting, main film, sinetron, iklan. Wih deh. Apa Nah. aja tuh kalau sinetron? Terakhir sih ini GG sama Anak Langit. Wih. Oke. GGS jadi apa tuh GGS? Cuma ini aja sih jadi warga sebelah aja. Kirain jadi anggotanya itu, Spampir. Nah, kalau misalnya apa? Anak jalanan, lu jadi apa anak jalanan? Ini sih penonton arena MMA gitu. Oh, MMA. Iya. Oke, ikut tarungnya. Nggak di belakang aja. Tadi juga ngomong iklan, emang iklan apa? Kemarin sih iklan semacam JNE gitu. Oh, Jen. Jadi peran utama atau apa? Feature. Oh, feature. Oh, jadi tukang Tukang beca? beca, iya. Keren. Gak apa-apa apa aja ini kan ini. Namanya peran mah emang harus dilakukan, apalagi kalau pecinta seni ini kan mau jadi pecinta seni apa mau jadi artis kan harus siap ngelakuin nih apa aja. Berproses. Itu dari tahun kapan sih lu mulai dunia entertain ini? Entertain tuh 2014. Lama juga berarti ya. Berarti sepuh entertain gak nih? Ada yang lebih lama lagi dari saya. Belum ada apa-apanya. Nah, dari setiap artis yang pernah lu temuin nih, artis yang paling ganteng menurut lu siapa? Raffi dong. Wih, Raffi. Kalau yang cantiknya siapa tuh artis yang pengen lu temuin? Jangan Kayak- bilang Gigi, jangan Eh, bilang. Bukan. Yang mirip kakak angkat saya. Siapa tuh? Tias Mirasih. Tias Mirasih. Coba dong, kasih kata-kata buat Kak Tias Mirasih. Siapa tahu nonton kan? Coba, ngeliat kamera. Kata-kata buat Kak Tias Mirasih. Kak Tias Mirasih, semangat ya kerjanya. Semoga dilancarkan selalu. Semoga rumah tangganya makin langgeng ke depan. Wih, oke. Amin. Semoga bisa ketemu ya. Amin. Bisa ketemu lagi ya. Oke. Nah, waktu kan lu syuting juga tuh. Pernah nggak kayak ngerasa nyesel gitu? Kayak harusnya ini gua ambil nih, kenapa malah gua ambil gitu? Atau enggak karena adegannya sedikit terus lu ngerasa kurang pas gitu. Kayaknya sih apa ya, karena waktu itu semacam ini selevel figuran. Jadi saya mau itu ya, mau kayak interaksi lebih lanjut, mau lontarin ekspresi lebih lanjut nggak bisa. Karena tuntutan sutradara juga kan. Jadi sutradara maunya begini gitu. Kan saya kan sutradara itu kan di setiap di produksi itu beda-beda karakternya. Ada yang galak, ada yang santuy kan. Ya. Nah, kebetulan saya dapatnya yang bini aja, yang datar-datar aja. Jadi ya udah gitu. Kita mau ini takut kalau misalnya kita mau ekspresi lebih sebenarnya nggak sulit, cuma takut dikomplain. Nah, biasanya nih orang-orang syuting tuh ada momen horor. Nah, lu pernah nggak ngerasain momen horor waktu syuting gitu? Kalau sejauh ini kita saat syuting sih enggak sih, alhamdulillah sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi lu percaya nggak horor-horor kayak gitu? Kakaknya mau ya, katanya hantu yang takut dia, bener gak tuh? Kalau hantu gitu sih paling ya kalau saya takutnya sih tempat yang agak ini aja ya, takut tempat gelap sih ya. Cuma katanya gini sih, ada sebagian orang bilang kalau malam-malam yang ditakutin tuh bukan hantunya, begalnya. Iya benar. Kalau hantu mah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau begal kan lu bisa nyerang. Hilang nyawa, hilang harta. Benar. Nih, sewaktu lu mulai terkenal, gimana tanggapan orang di sekitar lu? Ya pasti ini ya, excited banget ya. Terus juga ada yang ini ya, apalagi kalau ketemu nih orang random, entah di stasiun, entah di ini ya, di mall tuh ada aja yang minta foto kan. Gitu. Padahal saya nggak ngakuin banget kalau saya itu artis, saya malah lebih senang jadi orang biasa aja gitu. Tapi ya namanya udah kayak gini nggak bisa dihindarin kan. Gak bisa nolak ya. Iya. Gimana sih Pada mereka sumringah. minta fotonya gimana? Kamu ini ya, aku sempat nanya balik, tahu dari mana? Oh, konten ini nih, yang rame. Oh. Gaya fotonya gimana waktu di foto? Aku ya ini aja sih biasa aja, tapi kalau dia minta ini ekspresi lebih ya udah. Ini lakoni aja sesuai keadaan gitu. Ketika lo terkenal, ada nggak nih temen yang langsung minjem duit?
Bukan tidak mungkin, pasti ada. Tapi untungnya di DM ya, belum langsung sih. Tapi emang fenomena itu pasti bukan cuma saya aja. Mungkin artis-artis lain juga ngalamin. Apalagi yang udah terkenal banget. Tapi ketika dia minjem, lu kasih nggak tuh? Absolutely not. Woi, Karena absolutely. kalau saya gini sih prinsip nggak keluar dari prinsip begini. Kalau saya ambil ini ya, inspirasi dari ini ya, artis yang biasa aku tonton yang dia sosial eksperimennya bagus, dari Baim Wong. Itu apa? Kalau kata dia mau memberi itu berdasarkan dari ini inisiatifnya, bukan karena dipaksa, diminta, apalagi dipaksa. Itu sih. Jadi berarti Jadi dikasih. enggak, kalau aku intinya kalau aku ngasih, kalau memang keinginan saya, bukan karena diminta atau apalagi dipaksa. Itu sih. Jadi lebih Jadi baik memberi duluan daripada betul, karena kalau kita memberi dari hati, dengan hati atau tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa nunggu diminta, itu lebih lega rasanya. Woi. Oke. Nah, ngomongin fenomena ngutang tadi nih, tanggapan lo buat orang yang ngutang tapi pas ditagih malah galakan dia. Ya paling ini aja kasih ini aja sih ya, simpel aja, kasih mungkin kasih tahu ini apa ke dia nasihat, misalnya entah dengan hadis, entah ayat. Iya, atau misalnya dia favorit misalnya dia favorit ustadznya si A, ya udah kasih ini tanggapannya dari ustadz ya seperti ini, biar dia mikir kan dia ngakunya idolanya si ustadz ini. Nah, biar itu. Kalau beda agama, Ya ini aja sih kan, kasih aja apa-apa. Biar mikir aja sih, biar maksudnya setidaknya teguran ya gitu. mau bayar. Oh. kenapa nggak dirukyah sekalian aja? Dengan keunikan yang lu punya nih, ada nggak cewek yang lagi deketin lu? Kalau aku kan fokusnya ke karir ya. Oke. Cewek ada, cuma aku nggak tahu persis siapa. Nah, kan karena pagi ini kan sosial media ini kan luas, ya kan, tak terbatas, ya kan, jadi kita nggak tahu gambarannya. Cuma kalau soal cewek ya, karena aku kan sejauh ini nggak punya pacar ya. Aku tuh kalau soal pasangan minimal aku tuh udah belajar dulu dari kakak angkat saya, karena kakak angkat saya itu kan punya, maaf ya, dia sekarang lagi ditinggal suaminya kan, dengan suaminya, jadi belajar karakteristik juga, belajar waktu gimana dari zaman ngerasain pacaran tuh gimana, oh gini loh karakter, jadi ngeriset dulu gitu loh karakter cewek itu gimana, jadi lebih mudah gitu. Kalau aku tuh preferensi ya pasangan tuh kayak misalnya loyal, terus juga dia hadir itu bukan saat senang, tapi saat ketika susah itu ada. Itu jarang. Terus berikutnya tulus. Berikutnya lagi adalah ya yang pasti seagama. Kan kalau itu kayak tipe cewek yang lu suka nih. Kalau tipe cewek yang lu nggak suka tuh kayak gimana? banyak rilisnya. Oh, bukan, nggak sedikit malah. Banyak. Biasanya pertama yang pasti ya matre, itu udah pasti banget. Ya karena yang namanya matre, yang seingat saya namanya matre itu udah otomatis udah pasti nggak akan kenal yang namanya menghargai orang. Ibaratnya dia udah dibutakan, buta mata buta hati, akalnya udah mati dia. Keren. Ya kan? Terus apa Karena lagi udah gitu, kalau matre itu kan bukan cuma ngerugiin orang targetnya doang, tapi orang di sekitar targetnya juga yang kena. Itu sih yang sejauh ini. Pertama, dia udah banyak mengganggu karir juga pastinya. Pasti, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, tipikal carmuk. Carmuk. Itu pasti banget ya. Karena kalau ada namanya carmuk, pasti ada yang pasti akan ada salah satu di sekitarnya yang dizolimi. Itu pasti ya. Terus yang berikutnya, yang nggak disuka dari cewek apa? Selalu menilai orang, bukan dalam hal pekerjaan atau modeling ya. Kalau modeling, kalau dinilai dari penampilan itu wajar kan, pekerjaan, ya kan? Tapi ini bukan, ini hanya sebuah hubungan, dia menilai apa-apa dari luarnya doang, dari penampilannya doang. Terus dari dalamnya nggak dianggap. Dalamnya maksudnya dalam apa nih? Ya maksudnya ke dalam kesehariannya dia, gitu. Kontinuitasnya bagaimana, gitu sih ya. Terus juga berikutnya yang nggak disuka, cewek yang saya nggak suka itu adalah yang gampang menyepelekan orang sekitar saya. Misalkan orang itu dia, maaf ya, kayak saya pernah nih sebelum sekarang nih ya,
pernah yang namanya, maaf, dianggap fans. Kalau dianggap fans itu dengan kata tidak langsung itu diremehin sebenarnya. Jadi nginjak-injak kita diinjak-injak. Siapa sih yang mau dianggap fans? Nggak ada. Wis. Kan? Berarti nggak mau tuh kayak siapa sih ngapain? Emang gue suka sama lu gitu enggak ya? Ya kayak misalnya kita dalam berbagai hal sih ya, mungkin dari interaksi, dalam pendekatan, dengan ya pokoknya bermacam-macam ya, pokoknya yang rendahin orang lah itu yang nggak suka. Itu sih. Tapi dari setiap cewek nih, tanggapan lo buat cewek-cewek yang cantik tapi kebantu sama filter, itu gimana tuh? Ya sekarang gini aja sih. Kembali lagi ke tujuan cewek itu. Apa tujuannya? Apakah dia sedang misalnya untuk, maaf ini gue jadi bicara internal karena di entertainnya ada nih biasa banget nih. Apakah sedang ini pengajuan job syuting apa gimana? Sampai kok harus pakai filter? Oh mungkin buat pengajuan syuting bisa jadi kan? Atau buat ini kan? Mungkin kan? Kita nggak tahu juga kan? Atau memang buat sekedar pamer atau apa? Nah kita nggak tahu nih. Kembali lagi sih. Tapi kalau yang jelas biasakan ini percaya diri. Karena di mana-mana sutradara pasti nyari yang itu. Oh, benar. Karena kalau udah pakai filter, saya bisa bilang maaf kata, nggak percaya diri. Wih, dengerin tuh buat cewek-cewek yang pakai filter, percaya diri dong, ya kan? Apalagi kalau mau berkarir di entertain untuk jangka panjang. Oh, oke. Nah, ini ngomongin cantik sama ganteng nih. Emang bener orang yang ganteng ataupun cantik itu punya privilege? Udah banyak sih ininya ya dari berita-berita yang dibahas. Memang apalagi di entertain cantik ganteng itu high chance banget sih buat memuluskan karirnya gitu. Contohnya? Aduh siapa ya yang harus nyebutin? Karena terlalu mainstream juga, karena terlalu banyak juga sih. Siapa yang artis yang ganteng? Gak enak sih nyenggol. Bener sumpah gak enak, jangan nyenggol orang tuh gak enak banget sumpah. Ya pokoknya semacamnya lah, pokoknya semacam yang itulah banyak juga. Tapi nggak di entertain tuh nyatanya nggak juga sih. Contoh maaf, Tukul Arwana. Arwana, ya kan? Ganteng enggak tapi laku keras. Itu contohnya kan. Siapa lagi cewek yang nggak cantik tapi Eli Sugigi, itu gila, laku banget sekarang artis malah. Tiba-tiba ntar diserang ngambung Ibu Eli. Ini ngata-ngata ini gimana tuh? Kan aku cuma ngejelasin ininya, posisi dia sekarang aja. Oh, dia tapi sukses loh. Why not kan? Why not? Udah. Nah, kalau misalnya disuruh milih antara ganteng atau humoris, lo bakal pilih apa? Ya jujur sih pengennya sih dua-duanya ya. Oh nggak bisa dong. Iya kan. Yang humoris lah yang pasti ya. Karena yang namanya humoris biasanya toleransinya tinggi biasanya. Oh, jadi yang ganteng toleransinya kurang? Kembali lagi. Jawabannya apa terus? Berarti apa humoris nih pilihannya? Humoris. Okay. Kan lu selalu nyelotok bahasa Inggris nih. Emang lu bisa bahasa Inggris? Itu sih ini aja ya, refleks aja ya, nggak sering gitu loh. Tapi kalau misalkan perkenalkan diri nih pakai bahasa Inggris bisa kali itu mah. Coba dong. My name is Saiful. I'm living now in Bekasi, and my activity is content creator and acting and art. Sorry. Arts player. Oke. Masih jago dari gua. Tapi lu juga ngomong kalau misalnya lu gamer ya. Game apa sih lu yang sering mainin? Dulu saya main Mobile Legend. Tapi dulu, sekarang udah jarang kan karena ini sibuk banget tuh. Tapi biasanya yang buat bikin hari aku semangat tuh game ini, Persona series. Makanya kalau di intro tuh kan di ini ya review food makanan tuh kebanyakan intro yang awal tuh di situ. Diambil dari game itu. Iya, adegannya juga diambil. Jadi kenapa itu biar ada ini ya, motivasi. Ciri khas juga gitu ya. Banyak sih yang ngomong gitu. Nah, menurut lo ada batasan umur nggak sih buat main game?
Actualnya kan game ini ya, game itu sebenarnya nggak dibatasi umur. Cuma kembali lagi, ini gamenya game apa? Kalau game kayak tembak-tembakan misalkan, saran saya sih game yang udah ini sih ya, jangan yang bocil-bocil sih. Saran saya sih yang umur, yang udah dewasa, yang akalnya sehat itu sih. Yang udah mengerti. Ya benar-benar ngerti. Jadi keinget itu tuh yang belum lama nih berita tuh di ini, yang di Thailand. Ya itu karena gara-gara mungkin karena game ini ya terlalu maniak sama game, itu ada kejadian tuh di Thailand yang di ini kejadian penembakan di mall itu. Mungkin bisa jadi terinspirasi dari game kan. Umur 14 tahun itu beritanya. Itu mungkin bisa jadi karena itu games. Berarti menurut saya pun anak kecil janganlah main game. Apa iya kalau di anak kecil ya paling puzzle yang ini aja deh, yang puzzle aja deh. Yang game yang ringan-ringan aja lah. Jangan. Tapi kan nggak seru, nggak bisa mabar sama teman-teman, nggak bisa adu skill gitu-gitu. Ya kalau kayak Mobile Legends mungkin masih bisa dipertimbangin. Tapi kalau untuk tembak-tembakan kayak ini kayak game perang itu jangan dulu deh. Oke. Nah kalau misalnya nih di fenomena game tuh banyak banget orang-orang yang toksik. Nah tanggapan lo buat bocil-bocil yang kalau main game tuh pada toksik? Kembali lagi ya si bocil tuh sekarang gini, di game itu kan pasti bukan cuma game, kadang beli item. Nah dia sadar nggak sih beli item pakai ini siapa? Terus dia masih sadar bahwa game ini kan namanya game ya settingan udah pasti dong. Ya kan bukan kejadian nyata kan. Lu main game gini emang buat seru-seruan apa gimana? Ya kembali lagi ke dia. Kalau emang kan banyak kan pasti jujur anak kecil pasti ngomongin buat seru-seruan kan. Ya kan? Bukan untuk ditiru di dirinya nyata kan. Jadi ya baik lagi sih ke anak kecil tuh gimana. Terus juga mau kayak kalau misalkan mau berekspresi seperti itu toksis ya misalnya. Toksik iya. Emang suka gitu. Toksik iya. Itu lo nggak sadar itu yang misalkan di chat kita nggak tahu itu apa, lo nggak sadar itu bisa jadi teman terdekat atau mungkin teman dari keluarganya atau apa, nggak sadar itu ngomong kayak gitu. Karena kan biasanya kalau di game tuh kan kebanyakan anonim ya, nggak ada fotonya kan. Itu baik lagi, nggak nyesel nanti gitu loh. Ya, itu juga cuma game nanti gede apa masih mau seperti ini kan, enggak kan? Oh iya, oke. Tanggapan lu buat bocil yang sosokan jadi pembuli, karena kan sekarang banyak tuh di medsos lagi banyak yang viral, anak-anak kecil masih sekolah udah jadi pembuli, itu gimana menurut lu? Gue bilang gini ya, oh suka bully, mendingan makan nasi, kan ada tuh nasi kebuli. Jadi untuk bocah-bocah yang pembuli nih, mending makan nasi daripada kebuli, karena nasi. Iya, nasi kebuli emang udah pantas gitu kan. Saya sih bener gini, paling kalau untuk bocil-bocil ya yang udah bully, ya mungkin bisa jadi itu faktor lingkungan atau mungkin didikan dari keluarga. Ya kan, mungkin didikan keluarga turun-temurun misalkan kasus broken home, apalah gitu, itu kan rentan ya kan. Terus lingkungan, bagaimana lingkungan sekitar juga, apa yang memang kebiasaannya seperti itu, ya kita dibawa ke sekolah. Jadi ini sih efek domino juga sih, gitu sih. Ya makanya yang menyebabkan anaknya seperti itu. Atau mungkin jati diri salah satunya. Jadi pengen nyari jati diri atau terinspirasi dari game juga ada. Makanya jadi dia begitu biar dia diakui sosok yang hebat atau apa gitu. Menurut lo hukuman yang layak buat pembuli-pembuli itu apa? Norma ya ini sih ya, diasingkan, dikucilkan. Diasingkannya kemana nih? Kalau diasing, nggak punya teman lo dia ntar. Ya harus gimana? Emang harus dijauhin begitu. Emang paling efektif juga diasingkan di ini. Oke nih terakhir, kasih kata-kata dong buat followers Jaker tapi pakai bahasa Inggris. Ntar kita editing bawain translate kok pesan-pesan buat Jakers ya. Oke. Stay tuned and follow the Jakarta Keras. Oke, terima kasih.